Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada pagi hari di tahun 2023, seorang ibu tengah membuka sebuah freezer box yang cukup besar. Tak ada yang menyangka freezer besar di rumah itu bukan berisi daging seperti dugaan sang ibu. Saat pintunya dibuka, dia justru menemukan sesosok jasad yang sudah berada di sana selama berbulan-bulan. Yang lebih mengejutkan, pelaku dari peristiwa ini ternyata putrinya sendiri. Semua ini berawal dari dunia live streaming, gift kepada para streamer, dan hutang yang perlahan menjerat keluarga mereka. Korban membantu untuk menutupi hutang tersebut, tetapi pelaku justru mengeksekusinya dengan cara yang cukup kejam. Lantas apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Huainan, Provinsi Anhui, Tiongkok, tinggal seorang pria bernama Pang Muwei yang saat itu usianya 30 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya serta dua saudara laki-lakinya. Kehidupan keluarga Pang tergolong sederhana, namun orang tuanya selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Berkat dukungan tersebut, Pang pun tumbuh menjadi satu-satunya anak dalam keluarga itu yang berhasil menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Pang di saat itu berkuliah di Universitas Soochow. Selama masa perkuliahannya, Pang selalu bertekad menjadikan ilmu sebagai modal untuk mendapatkan pekerjaan layak di masa depan. Lalu seiring waktu pada tahun 2016, Pang pun resmi mendapatkan gelar sarjana. Tak lama dari itu, dia pun bergabung dengan sebuah perusahaan real estate di kota Suzhou sebagai tenaga penjualan atau sales. Berkat kinerjanya yang dinilai baik, Pang dengan cepat menarik banyak perhatian calon pembeli. Penjualan terus meningkat hingga membuat Pang dipercayai untuk menjadi sebagai supervisor. Setelah beberapa lama menjabat, Pang mendapatkan seorang karyawan baru yang bernama Cha Dongli. Cha ini merupakan warga asli kota Suzhou dan pada saat itu usianya sudah 32 tahun, lebih tua dari Pang. Dia memiliki latar belakang keluarga yang relatif lebih stabil dibandingkan keluarga Pang. Meski demikian, dari sisi pendidikan dan prestasi akademik, Cha tidak terlalu menonjol seperti Pang. Dalam kehidupan sosialnya, Cha dikenal sebagai pribadi yang jarang berinteraksi. Bahkan dia juga cukup jarang berbicara dengan rekan-rekan kantornya. Dan satu-satunya orang yang cukup sering berkomunikasi dengannya hanyalah Pang. Berlanjut seiring waktu, Pang mulai menaruh perhatian lebih kepada Cha. Meski Cha kerap bersikap ketus dan terkadang menjaga jarak, Pang tetap berusaha membangun kedekatan dengan perempuan itu. Perlahan Cha pun mulai menerima kehadiran Pang yang selalu ada untuk membantunya. Kedekatan itu pada akhirnya berkembang menjadi hubungan asmara. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Pada akhir tahun 2019, Cha memberitahu kepada Pang kalau dia tengah mengandung. Menyikapi kondisi itu, Pang dan Cha pun memutuskan untuk menikah pada awal tahun 2020 tanpa menggelar sebuah acara pernikahan. Beberapa bulan kemudian pada tanggal 3 Februari 2020, putra pertama mereka pun lahir ke dunia. Di dalam kehidupan rumah tangga itu, Pang menunjukkan sikap yang penuh dengan tanggung jawab. Dia selalu berusaha untuk mencari nafkah agar dapat menjadi seorang ayah sekaligus suami yang baik. Bahkan dia juga meminta Cha untuk berhenti bekerja agar dapat fokus mengurus putri mereka. Pang menaruh harapan besar pada karir dan usahanya. Dia sempat mengambil resiko dengan mencoba membuka sebuah usaha demi meningkatkan taraf hidup keluarga. Namun terlepas dari segala usaha yang telah dia lakukan, Pang merasa sikap Cha terhadap dirinya masih terasa dingin. Dia menduga hal tersebut disebabkan oleh belum terlaksananya acara pernikahan yang sempat tertunda. Oleh karena itu, pada Oktober 2020, mereka akhirnya menggelar sebuah acara pernikahan sederhana bersama putri mereka yang saat itu sudah berusia 8 bulan. Tetapi sangat disayangkan, setelah acara tersebut berlangsung, sikap Cha juga tidak berubah. Sejak saat itu, hubungan rumah tangga mereka mulai renggang. Interaksi sehari-hari di antara keduanya tidak lagi berjalan seimbang. Meski jarang terjadi pertengkaran besar, suasana rumah tetap dipenuhi ketegangan.
Lalu di saat yang bersamaan, bisnis properti yang dijalankan oleh Pang tiba-tiba mengalami penurunan drastis seiring melemahnya kondisi pasar di saat itu. Akibatnya penghasilan keluarga menjadi tidak stabil. Tekanan ekonomi semakin mempengaruhi kehidupan rumah tangga mereka. Namun bukannya memperbaiki komunikasi, Cha justru semakin banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Dia mulai kecanduan menonton siaran-siaran langsung di berbagai platform live streaming. Tak hanya sebagai penonton, Cha juga mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memberikan hadiah virtual atau gift kepada streamer-streamer khususnya pria. Dia merasa ada kepuasan tersendiri ketika dia mendapatkan pujian dari streamer-streamer tersebut. Seolah hal itu mengisi kekosongan emosional yang tidak dia peroleh dari suaminya. Kebiasaan memberi gift itu tidak hanya menggunakan tabungan keluarga saja. Cha juga menggunakan uang hasil pinjaman dan berhutang demi terus memberikan hadiah virtual tersebut. Hingga akhirnya kondisi keuangan mereka pun menjadi semakin buruk. Beban ekonomi semakin berat sementara komunikasi antara suami dan istri semakin menjadi jauh. Ketika itu jumlah utang terus menumpuk dan Pang akhirnya mengetahui seluruh perbuatan istrinya. Namun dia tidak meluapkan amarah. Dia hanya menanyakan apa alasan dibalik tindakan Cha tersebut. Dia mengaku jika dia berhasil menjadi penonton populer, maka dia akan memperoleh banyak pengikut. Dan setelah dia mendapatkan banyak pengikut, maka dia akan melakukan siaran langsung seperti mereka sambil menjual produk-produk untuk menghasilkan uang. Mendengar penjelasan tersebut, awalnya Pang sempat merasa kesal. Namun entah mengapa, Pang tetap memilih untuk menuruti seluruh keinginan istrinya. Demi membayar utang-utang tersebut, dia bahkan rela menjual rumah yang sebelumnya dia beli bersama kedua orang tuanya. Mulai sejak saat itulah, Cha yang merasa kalau sudah mendapatkan persetujuan dari suaminya, dia mulai beberapa kali mencoba melakukan siaran langsung. Namun semua upaya tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Hingga waktu berlalu, dia masih tak kunjung memperoleh penghasilan dari aktivitas tersebut. Di sisi lain, keluarga Pang mulai mempertanyakan alasan dibalik keputusan mereka menjual rumah. Cha justru menganggap pertanyaan-pertanyaan itu sebagai sebuah ancaman. Dia diliputi ketakutan kalau Pang suatu saat akan merusak citra dirinya dengan membuka kepada publik kebiasaan yang dilakukannya, yaitu kerap berhutang demi memberikan hadiah kepada para streamer. Akhirnya Pang pun mulai menyadari kalau siaran langsung yang dilakukan oleh istrinya sama sekali tidak menunjukkan hasil yang jelas. Bukannya menghasilkan uang, Cha justru lebih sering menghabiskan waktu untuk menonton siaran streamer pria dibandingkan melakukan siaran langsung di akunnya sendiri. Akibatnya perhatian terhadap keluarga pun menjadi semakin berkurang. Pang merasa terabaikan dan ketegangan dalam rumah tangga mereka pun perlahan meningkat. Singkat cerita, pada awal Desember 2021, di suatu hari, Cha menyajikan sebuah hidangan untuk suaminya. Di balik aroma wangi hidangan tersebut, ternyata Cha telah mencampurinya dengan obat dengan dosis yang cukup tinggi. Pang sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap istrinya. Dia menghabiskan makanan tersebut hingga tak tersisa. Beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai terasa lemas. Pandangannya perlahan mengabur dan tenaganya kian menghilang. Dalam kondisi tak berdaya, Pang merebahkan diri di ruang tamu. Tak lama setelah itu, dia pun kehilangan kesadaran sepenuhnya, tetapi denyut nadinya masih berdetak. Melihat kesempatan tersebut, Cha segera bertindak. Dia menyeret tubuh Pang ke dalam kamar mandi. Sesudah di dalam kamar mandi, Pang direbahkan, sementara Cha menutup seluruh celah udara yang ada di ruangan itu, termasuk menyumpal cerobong yang terhubung dengan pemanas air. Semua itu dilakukan tanpa sedikit pun rasa iba terhadap suami sekaligus ayah yang selama ini telah banyak membantunya. Setelah memastikan kamar mandi tertutup rapat, Cha pun meninggalkan tubuh Pang yang masih koma di dalam sana. Beberapa saat kemudian, Cha kembali membuka pintu kamar mandi itu. Dia mendapati tubuh Pang telah berubah menjadi kemerahan. Dia memastikan denyut nadinya, dan ternyata Pang sudah tidak lagi bernyawa. Tanpa ragu, Cha kemudian menarik jasad Pang ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah freezer box yang berukuran besar. Setelah mengumpulkan seluruh tenaga, dia mengangkat jasad Pang dan memasukkannya ke dalam freezer.
Kemudian dia menutup freezer itu. Dia membalut sebagian atasnya menggunakan lakban, seakan-akan alat itu tidak boleh dibuka atau sudah tidak lagi digunakan. Usai itu semua, Cha menghela nafas panjang. Dia menyeka kedua tangannya yang baru saja menghilangkan keberadaan suaminya dari dunia. Sejak hari itu, Cha melanjutkan hidup tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Namun tindakannya tidak berhenti di sana. Dia mengambil ponsel milik suaminya dan mulai membalas pesan-pesan dari keluarga Pang yang menanyakan kabar. Cha selalu membalas pesan-pesan tersebut seolah-olah dia sedang menjadi seorang Pang. Dia mengaku kepada keluarga Pang kalau dia telah meninggalkan kota untuk menjauh dari para penagih utang. Bahkan lebih kejamnya, Cha berkali-kali meminta uang atas nama Pang. Permintaan itu dia lakukan kepada mertua, adik ipar, hingga orang tua Cha sendiri. Seluruh uang yang didapatkannya digunakan untuk memberikan hadiah kepada para streamer pria demi menarik perhatian serta pengikut yang juga akan menonton siaran langsung di akunnya sendiri. 2 bulan berlalu tanpa kabar yang jelas hingga keluarga Pang mulai diliputi kekhawatiran. Mereka sama sekali tidak pernah lagi melihat Pang, baik secara langsung maupun melalui panggilan video. Seiring waktu, Pang juga semakin sulit dihubungi dan tidak pernah sekalipun memberitahu di mana keberadaannya. Pada tanggal 24 Februari 2022, keluarga Pang memutuskan untuk mendatangi rumahnya secara langsung. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan Cha. Cha saat itu mengaku kalau Pang telah meninggalkan kota untuk menghindari para penagih utang. Meski demikian, orang tua Pang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa curiga yang terus menguat membuat mereka mendesak Cha agar segera membuat laporan kehilangan kepada pihak kepolisian. Di kantor polisi, Cha kembali menyampaikan narasi yang sama. Dia menjelaskan kalau Pang memiliki banyak utang dan memilih menghilang untuk sementara waktu demi menghindari tekanan dari para penagih. Cha juga mengklaim kalau dirinya mengalami kesulitan ketika menghubungi Pang. Menurutnya, Pang hanya meninggalkan wilayah Suzhou dan sengaja membatasi komunikasi karena takut keberadaannya terlacak. Polisi yang menerima laporan itu mulai melakukan pencarian. Berbagai kemungkinan diperiksa, namun sayangnya tidak ditemukan satu petunjuk pun yang mengarah pada tindakan kriminal. Sepanjang proses itu, Cha terus mempertahankan cerita kebohongannya. Lambat laun, keluarganya pun mulai mempercayai kalau Pang masih hidup dan benar-benar pergi karena tekanan hutang. Setelah itu, di balik kecurigaan yang belum sepenuhnya hilang, Cha justru kembali mengambil langkah lain untuk memperkuat kondisinya. Pada pertengahan tahun 2022, dia memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen sewaan dengan biaya yang jauh lebih murah. Kepada keluarga Pang, Cha mengatakan kalau setelah Pang pergi, dia merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal sendirian di rumah lama. Selain itu, dia ingin mencari tempat tinggal yang lebih kecil dan mudah dikelola demi mengurus putrinya seorang. Kepindahan Cha pun tampak wajar di mata keluarga Pang dan tidak langsung menimbulkan kecurigaan baru. Namun saat keluarga membantu proses pemindahan barang, perhatian mereka justru tertuju pada satu benda, yaitu sebuah freezer dari rumah lama Cha. Sepanjang proses pemindahan, Cha berulang kali menekankan kalau freezer tersebut harus selalu dalam kondisi menyala dan tertutup rapat. Sikap Cha yang terlihat berlebihan sempat menimbulkan rasa curiga di hati keluarga Pang. Namun mereka memilih menepis kecurigaan itu karena enggan menuduh tanpa bukti apapun. Akhirnya freezer itu pun berhasil dipindahkan. Singkat cerita, waktu kembali berlalu hingga pada tanggal 9 Maret 2023, Ibu Cha mengunjungi apartemen putrinya untuk bertemu sang cucu. Setibanya di sana, dia membantu Cha membersihkan beberapa ruangan. Salah satu ruangan yang dibersihkan adalah tempat freezer box tersebut. Perhatian sang ibu tertuju pada freezer yang tampak berdebu dan tertutup rapat menggunakan lakban. Rasa penasaran pun muncul di hatinya. Perlahan, dia pun membuka lakban. Sesaat kemudian, dia mengangkat penutup freezer. Dalam sekejap, jeritannya memecah keheningan yang ada di rumah itu. Dengan suara gemetar, dia berteriak memanggil nama putrinya. Di dalam freezer terbujur jasad Pang yang sudah membiru, kaku, dan dalam kondisi yang tak beraturan. Tubuhnya seketika lemas, dia hanya mampu berteriak berulang kali sambil menangis ketakutan. Hingga akhirnya, dia pun terjatuh di depan freezer tersebut.
Tak lama berselang, Cha berlari menghampiri ibunya. Namun begitu melihat freezer telah dibuka, tubuh Cha pun ikut melemas. Secara lirih dan nyaris tak terdengar, dia bertanya mengapa ibunya membuka segel lakban tersebut. Tatapannya kosong, penuh kepasrahan, seolah tak lagi memiliki kekuatan untuk berbohong. Ibu Cha berusaha bangkit dan menanyakan siapa pelaku yang membuat Pang bisa berada di sana. Cha hanya mengangguk lemah sembari belirih kalau dirinya lah pelaku di balik itu semua. Pada saat itu pula, sang ibu tak lagi mampu berkata apa-apa. Dengan hati yang sangat hancur, dia menggenggam tangan putrinya dan menuntunnya untuk menghubungi pihak kepolisian agar dapat menyerahkan diri. Setelah 15 bulan lamanya jasad Pang berada tersembunyi di dalam freezer, akhirnya polisi bersama tim medis mengamankan jasad tersebut. Di hari yang sama, Ibu Cha segera menghubungi pihak keluarga Pang. Dia meminta mereka datang secepat mungkin. Begitu tiba di lokasi, keluarga Pang tak kuasa menahan emosi. Tangis dan jeritan pecah memenuhi ruangan. Polisi kemudian berusaha menenangkan seluruh anggota keluarga sebelum mereka mulai memeriksa kronologi kejadian yang menimpa korban. Setelah situasi lebih kondusif, pihak kepolisian langsung menginterogasi Cha. Dalam pemeriksaan awal, Cha tidak melakukan perlawanan. Dia mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan kalau tindakan tersebut dia lakukan akibat permasalahan keluarga. Meski demikian, polisi tidak sepenuhnya yakin dengan alasannya dan mereka memutuskan untuk menggali keterangan lebih lanjut dari keluarga korban. Pada saat itulah, Ibu Pang mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan selama Pang dinyatakan menghilang, keluarga masih sering menerima pesan singkat yang mengaku dari Pang. Tidak hanya itu, mereka juga berkali-kali mengirimkan uang saat diminta. Total uang yang telah mereka berikan mencapai 200.000 yuan atau sekitar 483 juta rupiah. Bahkan adik korban juga pernah dimintai uang sebesar 50.000 yuan, setara dengan 120 juta rupiah. Mendengar pengakuan tersebut, orang tua Cha pun menambahkan kalau mereka juga pernah mengeluarkan uang hingga 120.000 yuan atau sekitar 290 juta rupiah. Hal itu semua hanyalah untuk membantu kebutuhan yang diklaim berkaitan dengan hutang-hutang Pang. Jika seluruh dana itu dijumlahkan, totalnya hampir mencapai 900 juta rupiah. Ibu Pang kemudian melanjutkan ceritanya. Dia menyampaikan telah lama mencurigai adanya ketidakharmonisan dalam hubungan pasangan tersebut. Menurutnya, Cha memiliki kepribadian yang dingin dan sulit didekati. Dia bahkan menceritakan kalau dirinya pernah membantu Cha saat dia sesudah melahirkan. Namun selama tinggal bersama, Cha kerap bersikap ketus dan tidak pernah sekalipun memanggil dirinya sebagai sebutan ibu. Kesaksian tersebut diperkuat oleh saudara laki-laki Pang. Dia mengungkapkan kalau korban pernah bercerita terkait kondisi keuangan keluarga mereka yang sempat memburuk. Hal itu semua diakibatkan karena Cha kerap menghabiskan uang untuk memberikan hadiah virtual atau gift kepada streamer-streamer khususnya pria. Keluarga menduga penjualan rumah yang dilakukan oleh Pang hanyalah untuk melunasi utang-utang Cha. Fakta ini membuat polisi merasa heran, terlebih karena Pang telah berusaha menutupi utang tersebut, namun Cha justru malah mengeksekusinya. Polisi semakin memperdalam penyelidikan. Berdasarkan keterangan rekan kerja Pang, muncul dugaan kalau Cha sebenarnya terpaksa menikah dengan korban karena kehamilannya tersebut. Polisi kemudian memeriksa akun media sosial Pang. Di sana Pang terlihat sering membagikan kebanggaannya terhadap hubungan mereka. Dia bahkan sering menuliskan perayaan bertambahnya usia hubungan mereka tersebut. Sementara itu, Cha tidak pernah menunjukkan hubungannya di akun media sosial miliknya. Sikap ketus Cha terhadap suaminya diduga kuat karena kondisi ekonomi keluarga Cha yang jauh lebih mapan dibandingkan keluarga Pang. Tak berselang lama, tim forensik akhirnya merilis hasil otopsi. Mereka menyatakan kalau Pang telah meninggal dunia sekitar 15 bulan sebelumnya. Penyebab kematian diketahui akibat keracunan obat-obatan yang dikonsumsi dengan paparan karbon monoksida. Akhirnya Cha pun resmi mendapatkan dakwaan. Dia dijerat dengan pasal 232 terkait pengeksekusian yang dilakukan secara sengaja serta pasal 266 mengenai penipuan berkelanjutan. Hukuman diperberat karena adanya unsur penyembunyian mayat dan juga tidak ditemukannya penyesalan dari pelaku. Sesuai dengan hukum pidana yang ada di negara Tiongkok, Cha pun harus menghadapi hukuman eksekusi mati.
Kematian korban tidak hanya mengakhiri satu nyawa, tetapi juga memutuskan hubungan sebuah keluarga yang seharusnya masih panjang. Seorang anak kehilangan ayahnya sebelum sempat mengenalnya dengan lebih utuh. Orang tua kehilangan seorang putra yang telah menjadi harapan untuk keluarga mereka. Luka yang ditinggalkan bukan sekedar duka, melainkan kehancuran kepercayaan, rasa bersalah, dan penyesalan yang tidak akan benar-benar pulih. Tidak ada hukuman apapun yang mampu menghapus kenyataan kalau selama lebih dari 1 tahun, keluarga Pang hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh orang yang paling mereka percayai. Selain itu, kasus ini juga membuka isu sosial terkait ketergantungan pada dunia maya, khususnya budaya live streaming dan juga validasi semu dari ruangan-ruangan virtual, yang mana itu semua menunjukkan bagaimana kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dapat menjadi obsesi yang sangat rusak. Tragedi ini juga memperlihatkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berwujud pada pertengkaran atau luka fisik yang kasat mata. Dia bisa tumbuh dalam sikap yang dingin, manipulasi, dan kebohongan yang dipelihara selama bertahun-tahun. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.